Baik, Om Swastiastu. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat bersama kelompok kami. Nah, namun sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Itu dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Geni Indra Kusuma Putra dengan NIM 221591096 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Gedeho Palguna dengan NIM 2215091094 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Yudi Pramudia dengan NIM 2215091095. Baik, itu perkenalan dari anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya itu pemaparan materi. Nah, di sini dan rekan kelompok saya menggunakan tools Gen S3 dan iProv3. Nah, Gen S3 digunakan karena mampu mensimulasikan jaringan dengan realistis dan mendukung perangkat keras dan lunak secara nyata dan mudah digunakan. Sedangkan tools iProv3 dipilih untuk pengujian performa jaringan karena dapat mengukur bandwidth, latensi, dan jitter dengan akurat. Nah, kedua tools ini memberikan kombinasi yang sempurna untuk mensimulasikan QoS. Nah, untuk persiapan awal kami mempersiapkan itu perangkat keras yaitu berupa laptop, perangkat lunak yaitu Gen S3, VirtualBox, eh, MikroTik CHR. Next. Nah, di sini kami menggunakan topologi hybrid, yaitu kombinasi dengan topologi star dan tree. Nah, untuk topologi jaringan, untuk membuat topologi jaringan, kami membuka Gen S3 dan membuat proyek baru, kemudian tambahkan perangkat seperti router Mikrotik CHR sebagai router cloud untuk akses internet dan virtualbox PC sebagai klien. Langkahnya itu sambungkan perangkat sesuai diagram, yaitu yang pertama cloud, sambung ke mikrotik, switch, dan PC. Pastikan router mikrotik mendapatkan IP melalui DHCP dari cloud. Nah, di sini saya menggunakan topologi hybrid yaitu star dan tree, yang dimana mengapa menggunakan topologi ini mendapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan dengan kombinasi struktur star dan hierarki. Jaringan terorganisir secara efisien memungkinkan komunikasi terpusat melalui router pusat sambil tetap mendukung operasional di masing-masing cabang. Nah, pada segmentasi jaringan, meningkatkan keamanan dan efisiensi sementara konfigurasi NAT melindungi perangkat internal dari akses eksternal. Next. Nah, ini eh, tahap konfigurasi yaitu eh, yang pertama yaitu konfigurasi pada router pusat. Nah, pada komen ini slash IP DHCP main client print remove 0 ini adalah merupakan menghapus entry dari DHCP client yang pertama indeks ke 0 dari daftar DHCP client yang ada. Komen yang kedua yaitu menambahkan DHCP client pada interface Ether 1 dan mengaktifkannya disable itu sama dengan no yang memungkinkan router mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP server yang terhubung ke Ether 1. Nah, pada komen yang ketiga yaitu menampilkan daftar DHCP client yang ada statusnya. Nah, jika sudah semua terkomen, eh, yaitu langkah selanjutnya yaitu melakukan uji koneksi, yaitu ping ke google.com untuk memastikan router memiliki akses internet. Komen selanjutnya yaitu IP address 192.168.11.1/30 interface sama dengan enter 2. Nah, pada komen ini mendapatkan alamat IP pada interface enter 2. Alamat ini biasanya digunakan untuk koneksi point to point atau P2P. Selanjutnya yaitu komen selanjutnya menambahkan alamat IP 21.1/30 pada interface Ether 3. Nah, pada ini alamat ini biasanya digunakan sebagai koneksi point to point. Komen terakhir yaitu IP firewall NAT chain sama dengan square NAT out main interface Ether 1 action masquerade. Nah, pada komen ini yaitu berfungsi sebagai menambahkan rule NAT
network address translation pada chain scanet untuk traffic yang keluar melalui header 1 dengan aksi masquerade. Next. Nah, ini tahap konfigurasi yaitu router cabang 1 dan router cabang 2. Nah, pada router cabang 1 yaitu yang komen pertama yaitu menambahkan alamat IP yang berfungsi untuk menambahkan alamat IP 192.168.11.2 pada interface router 1. Komen 2 yaitu menambahkan IP route at gateway sama dengan 192.168.11.1 yaitu untuk menambahkan route statis dengan tujuan trafik yang keluar dari router cabang 1 yang akan mengarahkan trafik ke router pusat dengan gateway 192.168.11.1 yang merupakan alamat IP yang diberikan pada interface header 2 di router pusat. Selanjutnya yaitu mengeping Google untuk menguji koneksi bahwa di router sudah bisa menggunakan internet. Yang terakhir yaitu komen terakhir yaitu untuk menambahkan rule NAT pada chain scanet untuk trafik yang keluar melalui header 1. Nah, rule ini memungkinkan perangkat di router cabang 1 untuk mengakses internet melalui router pusat dengan menggunakan IP publik router pusat, yaitu konfigurasi router cabang kedua. Nah, pada komen pertama itu sama dengan konfigurasi router cabang 1 yaitu menambahkan alamat IP di header 1 dan menambahkan komen kedua yaitu sama dengan konfigurasi cabang 1 menambahkan gateway dari IP 192.168.21.1. Nah, yang komen kedua yaitu EPDNS set server. Nah, disisikan dengan sebuah EPDNS dari pusat, yaitu dari router pusat. Komen selanjutnya itu mengetes dengan memapping Google untuk memastikan bahwa router sudah bisa menggunakan internet. Untuk komen terakhir yaitu untuk menambahkan aturan NAT pada scanner trafik keluar melalui header 1. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Di sini topologi yang kita sudah buat. Nah, yang pertama dari seperti pusat kita akan ke konsol. Nah, dari mengikuti pusat ini kita ketik admin. Dari mengikuti pusat ini kita sudah membuat IP sebelumnya. Kita hanya mewujudkan IP yang sudah kita buat dengan mengetikkan IP address. Nah, dari sini kita akan melihat IP-IP yang sudah kita buat. Pada Ether 2 ini termasuk IP dari cabang 1. Nah, untuk Ether 3 ini termasuk IP dari cabang 2. Nah, sisa dari IP ini dari IP 55, IP 56, 57 dan sampai 60 ini dari asal IP-nya itu dari sini dari switch HRD pusat yaitu di Windows-nya. Lalu yang ke-56 dari IT pusat, 57 ke finance, 58 ke marketing, 59 dari void, yang ke-60 dari Bitcoin. Nah, kita akan cek ping sekarang. Nah, sudah terlihat pingnya sudah mau. Lalu kita
ke ping Google. Google ping. Nah, di sini udah mau. Nah, untuk DNS-nya kita bisa melihat DNS yang kita dapat melalui CIP DNS. Nah, yang kita DNS kita dapat adalah 192.168.T122.1. Nah, untuk dari cabang satunya sekarang sama dari klik loginnya itu admin, passwordnya 123. Sama seperti tadi, kita akan mengecek IP yang kita buat sebelumnya. Nah, pada cabang satu dari IP 192.1.8 di 111.2 itu IP kita dapat dari router pusatnya ada di Ether 1. Nah, IP selanjutnya itu IP 101 sampai 104, 106, sorry. Itu dari HRD, IT, Finance, Marketing, Web IP, dan Bitcoin. IP itu berurutan dari 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Nah, kita akan ngecek ping sekarang. Udah mau ya. Selanjutnya kita akan cek IP dari DNS-nya. DNS yang kita dapat itu sama seperti DNS pusat, lalu kita akan coba cek ping dari DNS tersebut. Nah, sudah mau ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cabang 2. Untuk ke cabang 2 kita akan melihat IP yang kita sudah buat sebelumnya sama seperti tadi. Ini IP yang dari pusatnya itu ada IP 192.168.221.2. Ini IP dari pusatnya yang kita dapat untuk menjalankan di cabang 2. Nah, IP sisa ini 1 sampai 6 ini dari 51, 52 sampai 56 itu berurutan dapatnya itu dari suite HR1, IT, Finance, Marketing, Web IP, Bitcoin, sama seperti yang lainnya. Nah, sudah kita melihat cek IP, kita akan cek DNS-nya. DNS yang kita dapat itu sama seperti DNS pusat, itu 122. Lalu kita akan cek ping dari DNS tersebut. Nah, sudah mau. Kita akan cek ping Google. Sudah mau juga ya. Lalu kita akan coba cek dari cabang 1 apakah bisa mengkoneksi ke cabang 2. Lalu IP cabang 2 itu ada IP 192.168.21.2.
Nah, sudah mau ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan coba dari cabang satu ke cabang 2. IP cabang satu itu, ini IP 192.11.2. Nah, sudah mau juga ya. Kita akan dari pusat, kita akan ngecek kedua IP ini akan apakah tersambung juga. Dari sudah mau. Lalu selanjutnya ada di cabang 2-nya juga. Nah, sudah mau connect semua ya. Jadi semua yang kita IP yang sudah buat itu akan tersambung dari Universitas Pusat, cabangnya, cabang satu maupun cabang 2. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, soalnya di sini saya akan menjelaskan tentang QoS network-nya. Yaitu pertama, siapkan laptop atau PC dan juga GNS yang sudah terinstall dengan benar dan juga VirtualBox untuk perangkat virtual tambahan, file mikrotik router OS yang sudah diintegrasikan dengan GNS 3 dan aplikasi Winbox untuk pengelolaan mikrotik, akses internet untuk menghubungkan GNS VM dengan jaringan global. Nah, selanjutnya itu masuk ke menu Start dan buka eh, Winbox. Nah, pada ini itu langsung klik IP yang kedua yaitu langsung klik connect dan klik OK. Soalnya itu masuk ke IP firewall. Nah, di sini maka kelihatan karena saya sudah menambahkannya di sini yaitu ada void dengan chain itu forward dan portnya itu 5060 dengan action mark packet dan new packet void traffic dan klik OK dan selanjutnya itu ada video conferencing dengan chain forward dan juga UDP-nya cek UDP dengan port yang itu 6 dB. Oke. Ini. Nah, kayaknya itu ada HTTP dan HTTPS dengan forward dan protokol TCP dengan port 80433. Nah, soalnya itu ada streaming dengan chain forward dan juga port protokolnya itu UDP dan portnya itu 433. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan langsung membuka ke halaman Quetes saya dan di sini saya sudah melimitnya itu dengan limit itu 2 MB atau 2 mega. Untuk pengujiannya akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pengujiannya. Yang pertama kita akan buka ke ini sudah terlimit ya dari 2 MB 2 MB. Kita akan buka Google itu speed test. Di sini akan kita coba apakah IP jaringan itu sudah terlimit 2 MB. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terlimit ya. Jadi jaringan ini tidak akan melebihi 2 MB gitu. Kita mendapatkan 0,8 di bawah 1 lah, di bawah 1 Mbps untuk speed download dan speed uploadnya. Kita juga mendapatkan dari di bawah 2 MB. Di sini kita akan mendapatkan di bawah 2 MB. Lalu kita akan lanjutkan ke iPerf-nya dengan ngecekkan paket loss, jitter,
ping dan sebagainya. Yang pertama kita akan connect ke servernya dulu dengan mematikan hyper 3 spasi min server. Nah, jika sudah, kita akan membuka satunya lagi. Itu dari sisi klien. Dengan mematikan hyper 3 spasi C atau klien, nah, spasi IP yang sudah kita dapatkan dari pertama. IP yang gini kita dapatkan dari inbox yang di HRD Polsat ini, di Windows 10 ini. IP tersebut adalah 168.25.14. Nah, sudah terbaca ya. Ini server maupun kliennya sudah tampil. Ini kita akan menunjukkan total bitrate-nya. Nah, untuk di sisi klien kita mendapatkan sama di bitrate-nya. Untuk yang kedua kita akan ketikkan hyper 3 itu klien, tuliskan IP-nya lagi. Lalu -U spasi -I opsi 1. Bisa terlihat, kita akan coba tes dari jitternya tersebut dan paket loss yang diterima dari IP masing-masing IP. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu pemaparan tugas yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih Om Santi 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 Om.